wabarakatuh. Saya Inaya Wulandari dan teman-teman saya Santi Nugraha dan Christine Rosalina nanti akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bersantun bahasa yang santun dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Subono. Mereka menyatakan bahwa karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Selanjutnya ada dari menurut Surya Sumantri. Dia mengatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, melodis, dan sintetis analitis. Lalu ada pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Eko Susilo tahun 1995. Menurutnya, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmuannya. Yang kedua ada menurut Dwi Loka dan Riana. Menurut mereka, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat melalui literatur, pengalaman, dan penelitian. Lalu ada lagi pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI. Menurut KBBI, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan dengan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Demikian pengertian karya ilmiah dari saya. Selanjutnya silahkan disimak untuk ciri-cirinya yang akan disampaikan oleh Kak Santi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Nugraha. Saya akan memaparkan ciri-ciri dari karya ilmiah. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, karya ilmiah ialah karya tulis yang memaparkan hasil dari suatu kajian penelitian. Karya ilmiah pun memiliki ciri-ciri khususnya tertentu. Berikut ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bersifat mendalam, yaitu membicarakan topik secara detail. Selain topik yang dibicarakan secara detail, karya ilmiah pun tetap harus bersifat objektif. Artinya, karya ilmiah harus berdasarkan fakta yang ada, dan bukan berdasarkan katanya atau berdasarkan mitos yang ada. Karya tulis ilmiah juga harus ditulis secara sistematis. Ibarat tangga, untuk mencapai tujuan akhir perlu melalui tahapan-tahapannya, sehingga tidak ada satu pun yang terlewat. Di dalam karya tulis ilmiah biasanya terdapat sistematis penulisan dari mulai halaman judul, lalu kemudian latar belakang, pendahuluan, rumusan masalah, dan seterusnya. Selanjutnya, karya ilmiah perlu ditulis secara cermat, sehingga berusaha menghindari kesalahan dan kekeliruan. Karya ilmiah pun harus bersifat lugas, artinya langsung kepada persoalan yang dikaji, tidak bertele-tele atau langsung to the point. Karya ilmiah pun harus bersifat subjektif, artinya tidak melibatkan perasaan penulis. Selanjutnya, karya ilmiah harus bersifat logis. Artinya segala sesuatu yang dituangkan dalam karya ilmiah harus memiliki dasar yang masuk akal,
bukan berdasarkan tahayul, tetapi berdasarkan data dan fakta yang ada dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah harus bersifat jelas, baik itu keterangan atau sumbernya harus jelas. Dan yang terakhir, karya ilmiah menggunakan bahasa, yakni ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa yang mengacu atau berdasar pada kesesuaian dengan panduan umum ejaan berbahasa Indonesia. Artinya, dalam suatu karya ilmiah tidak menggunakan bahasa non-formal ataupun bahasa pergaulan, melainkan bahasa baku atau bahasa formal yang sesuai dengan panduan umum berbahasa Indonesia. Dalam ragam bahasa ilmiah pun, semua kalimat tidak bermakna konotatif, artinya sudah denotatif sehingga tidak menimbulkan keambiguitasan pembacanya. Berikut contoh dari dua kalimat yang berbeda. Yang pertama, ilmuwan X meneliti pohon yang sangat tinggi. Pada kalimat kedua, ilmuwan X meneliti pohon setinggi 3 meter. Tampak terlihat perbedaannya. Pada kalimat pertama, ini masih bersifat konotatif karena terdapat kata sangat tinggi, sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Ada yang mengatakan sangat tinggi itu 2 meter, bahkan ada juga yang mengatakan sangat tinggi itu adalah 10 meter. Ini berarti belum pasti. Nah, sedangkan dalam kalimat kedua, ilmuwan X meneliti pohon setinggi 3 meter. Ini telah bersifat denotatif dan sesuai untuk penulisan karya tulis ilmiah. Karena ini tidak menimbulkan keambiguitasan atau persepsi yang banyak pada pembacanya. Demikian ciri-ciri dari karya ilmiah. Selanjutnya, silakan untuk menyimak pembahasan mengenai jenis-jenis dari karya ilmiah. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga dan institusi tertentu. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang utama. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen penguji dan pembimbing yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Selanjutnya ada word paper. Word paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisanya lebih mendalam. Word paper dipresentasikan di depan para ilmuwan dan pada umumnya isi word paper berisi solusi dari permasalahan besar yang sedang dihadapi. Yang kelima ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Selanjutnya ada tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar strata 2 atau S2 dan master.
Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi. Yang terakhir ada disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis yang disusun untuk memperoleh gelar sastra 3 atau S3 atau doktoral. Calon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata sehingga bersifat orisinal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.